Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan tidak biasa, yaitu mungkin kalau sobat horor klasik ya sudah melihat dari judul video ini, yang dimana video ini saya beri judul Super Cruiser Series ya. Jadi Super Cruiser Series ini akan bercerita tentang cerita-cerita horor yang terjadi di dalam perjalanan. Nah, kenapa saya menamai seri ini dengan nama Super Cruiser Series? Karena banyak dari pengalaman-pengalaman horor yang terjadi di perjalanan yang kebetulan pernah saya alami, dan beberapa teman-teman saya yang dulu pernah tergabung dalam satu kelompok bermain yang kebetulan memiliki jenis sepeda motor yang sama dengan julukan motor Super Cruiser. Mungkin bagi sobat horor klasik yang senang dengan dunia otomotif, paham dengan motor apa yang saya maksud di sini. Namun, seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Jadi dulu awalnya pada medio tahun 97 ya, saya ini kebetulan memiliki satu motor yang berjenis jelajah ya atau cruiser itu, dan kebetulan beberapa teman saya ini juga memiliki jenis motor yang sama. Nah, dari sekian banyak teman yang memiliki jenis motor sama ini, ada 4 orang teman saya yang ternyata memiliki hobi yang tidak jauh berbeda dengan saya, yaitu kalau saya membahasakan sendiri ya dengan bahasa saya itu, hobinya adalah mengukur aspal atau mengukur jalan ya. Maaf saya agak geli. Jadi intinya adalah kegiatan untuk menghabiskan waktu di atas sepeda motor, menyusuri jalan-jalan yang entah itu jalan yang sudah dikenal, namun dulu saya ini lebih tertantang atau lebih menyukai untuk melewati jalan-jalan yang belum pernah saya lewati atau belum saya kenal, hingga pada akhirnya saya bisa mengetahui bahwa dengan melalui rute jalan ini ternyata kita bisa sampai ke daerah tertentu, daerah ini, daerah itu, dan semacamnya seperti itu. Nah, kebetulan memang saya dan keempat teman saya ini ya, ini memang merupakan pecinta motor yang orisinil ya. Artinya ketika di masa-masa tahun itu banyaknya teman-teman atau mayoritas anak muda melakukan modifikasi yang bisa dikatakan ekstrim, namun kami ini lebih memilih untuk mempertahankan
bentuk orisinil dan segala sesuatu yang menyangkut sepeda motor kami ini serba orisinil semua. Nah, saya dan keempat teman saya ya yang bernama Dodo, Wawan, Opi, dan Sabto ini akhirnya karena memiliki hobi dengan motor yang bisa dikatakan selaras, akhirnya beberapa kali kami ini melakukan perjalanan bersama. Dan entah ya, mungkin memang sudah berjodoh ya. Di samping sudah hobinya sama, ternyata sudah hobi sama, motor sama. Kebetulan kami ini sama-sama penyuka jalan malam, atau kalau istilah anak muda sekarang night riding ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, otomatis ya banyak perjalanan malam yang saya dan keempat teman saya ini biasa lalui. Dan memang pada waktu itu pemikiran kami berlima ya, kami memang cukup pede sekali untuk jalan malam. Karena sekali lagi mungkin kalau untuk yang tahu jenis motor yang saya maksud ya, pada masa itu rasa-rasanya ya, hanya motor yang kami pakai ini satu-satunya yang bisa dikatakan lampu utamanya atau lampu depannya ini sudah betul-betul menggunakan arus DC ya, jadi sudah seperti mobil. Artinya tanpa mesin menyala pun lampu depan atau lampu utama motor kami ini sudah betul-betul mengikuti kontak dan saklar saja. Dan nyala lampu motor kami ini tingkat terangnya ya pada tahun 97 itu bisa dikatakan kalau buat kami ya itu sudah tidak main-main ya, meskipun waktu itu belum ada lampu LED, lampu HID dan semacamnya yang putih-putih seperti masa sekarang ya. Namun bagi kami lampu motor yang kami miliki itu meskipun itu standar bawaan dari pabrik, kami rasa sudah sangat superior untuk melakukan perjalanan malam di masa itu. Nah, singkat cerita, ada beberapa pengalaman yang bisa dikatakan cukup unik dan sedikit mistis ya, berkaitan dengan night riding atau perjalanan malam kami. Salah satunya akan saya sampaikan di malam ini ketika saya dan keempat teman saya ini baru saja pulang dari kawasan kota Salatiga ya. Jadi waktu itu kami ke sana ini ya hanya untuk tujuan lucu-lucuan saja sebetulnya. Kami menikmati malam di kota Salatiga hanya untuk menikmati wedang ronde dan sate lontong saja di pusat kota ya, seperti itu. Mohon maaf, saya agak geli kalau mengingat masa-masa itu. Dan kemudian setelah waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 11:30 malam ya, kami ini berencana untuk kembali ke kota Semarang. Akhirnya kami berjalan beriringan dengan posisi saya pada saat itu di depan ya, kalau istilah anak touring sekarang RC ya atau road captain ya. Sementara Wawan di belakang saya dan entah selanjutnya siapa, dan Opi yang paling belakang ini sebagai sweeper. Nah, ketika kami sudah sampai di daerah sudah masuk kawasan kota Semarang ya, kurang lebih di daerah Pudak Payung itu ya. Karena memang kebetulan ketika teman saya ini rumahnya memang ada di daerah Gunung Pati, Sampangan, dan yang satu lagi di daerah Papandayan ya, daerah Papandayan. Sehingga ya mereka akhirnya berbelok menuju Jalan Pramuka. Hingga akhirnya
hanya saya dengan Wawan yang meneruskan perjalanan melalui jalan raya. Nah, ketika sudah hanya tinggal saya dan Wawan ini berjalan beriringan, dan jalanan pada waktu itu ya tentu saja sudah sepi ya, karena memang waktu itu di samping sudah lewat tengah malam, waktunya juga memang bukan malam minggu ya. Saya gak lupa itu apakah itu Rabu malam atau Selasa malam, saya sudah benar-benar lupa ya. Yang jelas itu bukan malam minggu dan juga bukan malam Jumat ya. Nah, saya dan Wawan ini berkendara dengan kecepatan yang sedang sambil mengobrol, hingga akhirnya saya dan Wawan ini entah kenapa tiba-tiba memiliki niat iseng untuk masuk ke daerah yang cukup sepi ya, yaitu di kawasan sekitaran jalan menuju kampus Undip. Mungkin banyak yang mendengarkan cerita ini terheran-heran ya, sepi dari mana, Undip ramai seperti itu. Ya kalau kita melihatnya di tahun sekarang, ya memang di kawasan Undip ini sudah sangat terang benderang ya. Tapi coba Sobat Horor Klasik menuju ke kawasan kampus Undip Tembalang pada tahun-tahun 97. Coba saja apa yang Sobat Horor Klasik temui di sana. Mayoritas daerah itu masih pepohonan ya, masih banyak sekali pepohonan. Dan seingat saya bangunan kampus yang sudah ada di sana itu masih sangat sedikit ya. Yang saya ingat sepertinya masih fakultas teknik ya, yang saya ingat ya. Hingga akhirnya saya dan Wawan berbelok ke kanan setelah pertigaan Patung Diponegoro itu. Kami berbelok ke kanan dan kami terus saja memacu motor kami untuk masuk ke dalam kawasan kampus. Nah, saya terus terang kalau sekarang diminta untuk menggambarkan lokasi tepatnya ya, saya agak-agak sudah lupa terus terang. Yang jelas yang saya ingat setelah saya melewati sebuah bangunan di sebelah kiri, saya ini terus berjalan lurus hingga sampai di sebuah lapangan ya, taman yang ada lapangan tinggi. Dan kemudian saya ini berbelok ke sebelah kanan. Kalau tidak salah itu fakultas apa ya, bukan fakultas ya, tapi semacam gedung rektorat mungkin ya, gedung rektorat. Kemudian saya berjalan lurus dan saya menemui ada pertigaan. Kemudian saya berbelok lagi ke sebelah kanan. Waktu itu di sebelah kiri saya bisa melihat tanah yang cukup luas dengan beberapa ilalang, dan terlihat lampu-lampu rumah penduduk ya, rumah penduduk. Kemudian saya terus memacu kendaraan hingga menemui jalan yang sedikit menurun dan kemudian menanjak. Lah, tidak tahu bagaimana ya, awalnya tiba-tiba rantai motor saya ini lepas. Rantai motor saya ini lepas, ya otomatis motor tidak bisa berjalan ya, dan mau tidak mau memang saya harus berhenti. Ya untungnya memang posisi saya dengan si Wawan ini memang kami melajunya memang beriringan ya. Dan pada waktu itu memang jujur ya tidak ada rasa takut sama sekali, karena memang meskipun suasana sepi dan gelap ya, namun lagi-lagi kami merasa dalam tanda kutip ya, merasa superior karena terbantu dengan cahaya dari lampu motor kami ini. Nah, akhirnya
saya berhenti, saya membetulkan rantai saya, dan lagi-lagi saya betul-betul tertolong karena jenis rantai motor saya ini adalah jenis yang one piece ya, yang tidak ada yang tidak model sambungan. Jadi yang saya maksud terlepas itu hanya dia terlepas dari gearnya saja, bukan putus ya. Singkat cerita ya, memang tidak terlalu sulit untuk mengembalikan posisi rantai. Namun setelah saya berhasil mengembalikan posisi rantai dan kami hendak melanjutkan perjalanan, mata saya ini tiba-tiba melihat ada satu sosok perempuan di bawah pohon yang cukup besar ya. Saya kurang jelas itu pohon apa, yang jelas pohon itu cukup besar, berada di depan sebelah kiri saya dengan jarak kurang lebih mungkin sekitar 12-an meter ya, 12 atau 13 meter. Nah, waktu itu saya terkejut, terus terang saya terkejut, dan saya berusaha untuk tidak memberitahu Wawan memang. Namun rupanya Wawan ini sudah melihat sosok tersebut, karena ketika saya sudah duduk di atas jok sepeda motor dan baru hendak start, si Wawan ini sudah cepat-cepat tancap gas mendahului saya. Nah, otomatis ya mau tidak mau saya mengejar, padahal posisi kami start ini tidak jauh, sudah posisi tanjakan ya, sudah posisi tanjakan. Nah, mengingat rantai saya baru saja lepas dan saya memang malam itu memang tidak membawa kunci apapun ya untuk menarik posisi as roda agar rantai dengan gear ini mengencang, ya otomatis saya harus ekstra hati-hati. Saya tidak berani membedot gas terlalu kencang karena takutnya nanti rantai ini lepas lagi. Dan waktu itu saya hanya pasrah saja melihat lampu belakang motor Wawan yang terlihat sudah cukup jauh ya di atas ya. Dia sepertinya sudah mencapai puncak dari tanjakan tersebut. Nah, akhirnya saya hanya bisa berjalan pelan-pelan meniti jalan tanjakan tersebut, dan memang mau tidak mau akhirnya saya harus melewati sosok perempuan di bawah pohon itu dengan pelan-pelan juga. Dan akhirnya ya memang terlihat jelas ya, karena lagi-lagi memang tersorot lampu, dan yang pasti memang saya sudah tidak terkejut ketika di pohon itu saya betul-betul tidak melihat bayangan dari sosok perempuan tersebut ya. Dan memang tampilan dari perempuan itu cukup, bisa dikatakan cukup memilukan ya. Saya tidak mengatakan mengerikan, tapi memilukan, dimana tampilan wajahnya ini sangat pucat dengan mata yang cukup sayu. Namun yang sedikit tidak mengenakkan adalah dari bagian tepi matanya ini seakan-akan dia itu seperti menangis ya, mengeluarkan air mata, itu adalah darah. Dan memang saya melihat jelas bahwa posisi perempuan itu berdiri, namun kakinya ini memang tidak menginjak tanah ya. Jadi kakinya ini seperti orang berjingkat ya, atau kalau bahasa Jawanya itu orang jinjit begitu. Namun kurang lebih dengan tanah ini posisi jari-jarinya ya, yang dalam posisi mengarah ke bawah itu ada mungkin sekitar 1 jengkal ya, atau kurang lebih mungkin 20 cm seperti itu. Nah, tentunya meskipun agak merinding ya melewati jalanan sepi dan melewati sosok yang diam di pinggir jalan di bawah pohon. Waktu itu memang jarak saya ketika melewati sosok tersebut ya, kurang lebih jarak kami ini hanya sekitar 3 meteran ya.
Namun memang saya dalam hati hanya bisa berdoa sambil terus membedot gas dengan pelan-pelan melewati tanjakan itu, karena terus terang saya cemas jika akhirnya rantai motor saya lepas lagi ya. Bayangan saya sangat tidak lucu kalau rantai motor ini lepas tepat ketika si perempuan yang di bawah pohon itu ada di samping saya ya, meskipun kami berjarak 3 meter. Namun dalam pemikiran saya sepertinya itu bukan hal yang menyenangkan di malam itu. Nah, alhamdulillah akhirnya kami ini saya sudah bisa ya menyelesaikan tanjakan tersebut, dan si Wawan ini memang menunggu saya di puncak tanjakan tersebut. Dan kemudian saya agak memarahi Wawan ya karena meninggalkan saya. Namun Wawan ini wajahnya memang pucat dan bolak-balik mengatakan kepada saya bahwa dia ini bertanya bolak-balik bahwa, kamu lihat tidak tadi di pohon itu? Kamu lihat tidak? Saya jawab, ya saya lihat. Ya sudah, yuk kita pulang saja. Nah, akhirnya singkat cerita kami berdua ini pulang, dan akhirnya saya mampir dulu ke rumah si Wawan ya. Dan sambil minum kopi, kami ini ngobrol tentang pemandangan yang tadi kami saksikan bersama ya. Nah, pada saat itu barulah saya tahu dari si Wawan bahwa lokasi di mana rantai saya lepas itu ternyata ada sebuah makam yang saling berhadapan, atau kalau istilah orang Jawa menyebut itu sebagai makam kembar ya, atau kuburan kembar seperti itu. Jadi ternyata ketika rantai saya itu lepas, di sisi jalan sebelah kiri saya itu ada makam, dan ternyata di sebelah kanan saya ini juga ada makam. Namun jujur saya memang betul-betul tidak mengetahui ya, karena memang saya tidak mengenal area tersebut. Nah, rupanya si Wawan memang lebih mengenal area tersebut dibandingkan dengan saya. Ya itu tadi, akhirnya entah memang sudah takdir ya, mungkin rantai saya harus lepas di tempat itu, dan mungkin memang sudah ketentuan juga dari yang di atas bahwa pada malam hari itu kami harus bertemu dan melihat sosok yang ada di bawah pohon tersebut. Ya, ini salah satu ya pengalaman mistis yang pernah saya alami bersama rombongan motor super cruiser yang dulu pernah berjaya pada masanya ya. Dan masih cukup banyak cerita-cerita semacam ini yang pernah saya dan teman-teman alami ya. Dan mungkin nanti di edisi-edisi depan, bila mungkin sobat horor klasik melihat tampilan thumbnail yang sama dengan embel-embel edisi spesial di judul, dan pada thumbnail video ini terdapat tulisan Super Cruiser Series ya, maka cerita yang ada di dalam video tersebut berkisar cerita horor tentang perjalanan yang mungkin saya alami bersama teman-teman, atau mungkin hanya saya sendiri, atau mungkin teman-teman saya yang lain yang mengalami ya. Jadi memang judul dari seri ini memang terus terang saya buat berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang kebetulan dulu memang menyukai touring malam ya, atau night riding, yang kebetulan kami memang menggunakan motor yang sama. Namun kami bukan geng motor ya, hanya kebetulan saja kami berkawan cukup dekat, dan ternyata memang kami ini memiliki motor yang sama dan hobi yang sama. Nah, mungkin untuk cerita pada malam hari ini saya cukupkan dulu.
Silahkan sobat horor klasik, nantikan kelanjutan kisah-kisah horor dari perjalanan malam yang akan saya susulkan di edisi-edisi selanjutnya. Demikian cerita pada malam hari ini. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.